Osgood, please. All I need is my hands. Halo Wong, apa kabar hari ini? Masih saya dengan Mr. Ki, bukan Pi. Semoga hari ini tetap dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Kerja di perintah-perintah sesama manusia, tapi imbalan tidak seberapa. Apakah Anda rela? Seperti biasa Wong, saya akan kembali datang untuk menghibur Wong semua ini dengan bercerita tentang alur film. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Wildcard yang rilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Jason Statham, Stanley Tucci, dan Sofia Vergara. Nick Wilde yang diperankan oleh Jason Statham adalah dewa judi yang sedang bertobat dengan mengambil pekerjaan sampingan sebagai pengawal di Las Vegas. Namun Nick dipaksa brutal lagi karena best friend-nya diperkokos oleh seorang gangster di kota tersebut. Apakah Nick hanya diam saja atau malah ikut-ikutan juga? Seperti apa kisah selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Penasaran lah, masa enggak? Inilah kisahnya Wong. Di awal scene film diperlihatkan seorang pria bogil atau botak gilap yang bernama Nick. Untuk lebih akrabnya panggil saja Dakir. Di sini juga terlihat seorang wanita yang sangat super duper cantik, tinggi, gede, dan seksoy. Pokoknya lengkap lah. Ibarat makan di KFC, ini namanya paket komplit. Di mana wanita ini terlihat sedang minum jamu beras kencur di sebuah bar sendirian. Wanita tersebut diketahui bernama Doris. Tiba-tiba Doris didatangi seorang pria, ternyata dia adalah pacarnya Doris yang bernama Osgood. Bahwa pekerjaan dia akan dimutasi keluar pulau atau pindah ke tempat lain, dikarenakan Osgood menempati jabatan baru. Kemudian Osgood mengajak Doris untuk menikah dan hidup bersama dengannya. Namun di sini Doris menolak dan tidak ingin berumah tangga dengannya, karena gaji Osgood masih di bawah UMR. Tiba-tiba Dakir menghampiri mereka dengan sedikit resek dan menggoda Doris dan menjambak rambut Osgood yang ternyata itu merupakan rambut palsu atau wig saja. Tentu saja hal itu membuat Doris terlihat sangat ketakutan dan takut terjadi kerusuhan di tempat itu. Kemudian Doris pun langsung meminta untuk pulang. Lagi-lagi Dakir kembali berulah dengan pasangan ini dan di sini pun terjadi keributan. Di sini Osgood pun memenangkan pertandingan ini. Doris yang melihat hal tersebut merasa sangat kagum terhadap Osgood dan akhirnya ia pun setuju untuk menikah dengan Osgood untuk pindah ke kota lain meskipun dengan gaji di bawah UMR. Osgood. Shut up! You know what you are, Tiba-tiba ada wanita dibuang di depan puskesmas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kemudian wanita tersebut ditemukan dan ditolong oleh perawat di situ. Ternyata wanita itu saat dirawat selalu memanggil nama-nama Dakir untuk meminta tolong. Pada suatu pagi, kantor Dakir didatangi seorang tamu yang bernama Cyrus. Dia ini mengaku sebagai penjudi yang sangat kaya raya yang akan menyewa Dakir sebagai bodyguardnya. Dakir pun menolak karena terlihat masih bocil dan tidak meyakinkan. Namun karena Cyrus terus memaksa, akhirnya Dakir menerima karena terpaksa. Karena belum sarapan pagi, Dakir pun pergi ke warteg langganannya dengan menu ikan asin dan sambal geprek andalannya. Di dalam warteg tersebut, Dakir bertemu dengan Osgood yang menghajarnya semalam. Ternyata Osgood ini merupakan sahabat baik dari Dakir yang mana ia telah meminta bantuan untuk mendapatkan perhatian Doris. Ternyata kejadian semalam adalah prank atau settingan untuk melelehkan hati Doris. Di sana Osgood memberikan sejumlah uang, namun Dakir menolak untuk mengambil semua uang tersebut dan hanya mengambil sebagian saja karena mereka adalah bestie sejak kecil saat masih ingusan.
Karena sering mengutang ke warteg ini, Dagger terlihat baik dan mereka terlihat sudah sangat akrab. Kemudian Dagger bercerita kepada pelayan tersebut bahwa dia bermimpi untuk hidup di sebuah pulau di Korsika yang berada di Prancis. Ingin hidup tenang di sana karena ia sudah sangat bosan dengan kehidupan di Las Vegas. Dan jika ingin hidup tenang di sana memerlukan sejumlah uang sebanyak $500.000 untuk bekal hidupnya selama 5 tahun saja. Tetapi tabungan Dagger hanyalah tinggal beberapa dolar saja karena habis untuk biaya kenakalan. Dagger pun mendapatkan WA dari teman ceweknya yang bernama Holly, diminta untuk datang ke rumahnya. Dan ternyata Holly adalah wanita yang ditemukan Scar di depan puskesmas kemarin. Holly pun bercerita kepada Dagger tentang kejadian di malam itu. Diketahui Holly ini penjual apem basah. Seperti biasa, Holly melayani tamu-tamunya. Namun setelah pulang dia bertemu 3 orang lelaki-laki di dalam lift. 1 orang bertubuh pendek seperti baterai radio yang terlihat berlagak seperti juragan, dan 2 orang bertubuh besar yang sepertinya merupakan bodyguardnya. Holly pun diajak ke sebuah kamaran dan dipaksa untuk melayani pria-pria tersebut. Holly diajar oleh 2 anak buahnya agar tidak bisa melapor kepada siapapun. Setelah mereka membuang Holly di depan puskesmas seperti scene di awal tadi, Holly pun meminta Dagger untuk mencari tahu siapa ketiga orang tersebut dan ingin menuntutnya di jalur hukum. Mengetahui bahwa hotel yang dimaksud Holly adalah tempat sarangnya mafia, Dagger pun langsung menolaknya karena dia tidak mau lagi berurusan dengan dunia hitam lagi. Karena kasus yang dialami Holly lumayan besar dan juga kasihan melihat Holly, akhirnya Dagger mau untuk membantunya. Tapi sebenarnya Dagger ingin fokus dengan angan-angannya untuk pergi ke Las Vegas. Singkat cerita, Dagger mendatangi hotel tersebut karena ia memiliki orang dalam yang mana dengan kekuatan orang dalam semua pun bisa dilakukan. Dia menemui teman lamanya yang bernama Millie, siapa yang telah menganiaya Holly di hotel tempat ia bekerja. Lalu Millie meminta Dagger untuk menemuinya pada sore hari. Kemudian mereka pun bertemu. Millie mengatakan seorang yang telah menganiaya Holly bernama Danny DeMarco dan 2 orang lainnya adalah anak buahnya. Danny sendiri merupakan seorang anak dari seorang mafia Italia yang cukup berpengaruh di Las Vegas, dan Millie menyuruh Dagger untuk tidak berurusan dengan mereka apabila Dagger ingin hidup tenang dan damai. Pada suatu malam, Dagger sedang bekerja bersama kliennya yaitu Cyrus. Dengan membawa Cyrus keliling-keliling, Dagger pun sebenarnya dilema kalau dia membantu Holly, dia harus kembali ke dunia hitamnya lagi atau mengejar mimpinya. Dagger pun tiba-tiba meninggalkan Cyrus sendiri di bar dan pergi ke rumah Holly. Di sana Dagger menyampaikan kabar terbaru kepada Holly bahwa orang yang telah menganiayanya bernama Danny DeMarco. Holly pun memaksa Dagger untuk membantu membalaskan dendamnya kepada Danny. Dagger dengan tegas menolaknya. Holly mendengar penolakan tersebut marah kepada Dagger dengan mengungkit masa lalu di mana Holly menolong Dagger saat sedang tidak punya apa-apa atau saat melarat. Dengan gerak cepat, Dagger mendatangi tempat kediaman Danny. Saat bertemu, dia mengatakan kepada anak buah Danny bahwa ia memiliki urusan dengan Danny perihal seorang wanita atas suruhan Baby, yang mana Baby merupakan seorang bos mafia yang cukup berpengaruh di Las Vegas. Mendengar nama Baby, Dagger dipersilakan masuk untuk menemui Danny. Hingga akhirnya Dagger langsung bertemu dengan Danny 4 mata. Dengan mengatakan bahwa dia merupakan orang suruhan Holly yang ditugaskan untuk berusaha memerasnya. Lalu Danny menodongkan pistol ke arah Dagger. Dagger yang tak ingin ada sebuah keributan, ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Danny mengatakan kepada Dagger bahwa ia akan memberikan pelajaran kepadanya karena telah berani mengusiknya. Setelah berhasil menaklukkan mereka, Dagger mengikat mereka bertiga.
Dan setelahnya ia mengundang Holly datang ke sana. Saat datang, Holly pun mengeluarkan sebuah gunting rumput dari dalam tasnya. Danny yang gemetaran pun ingin menawarkan uang yang ada di dalam lacinya agar Holly mau memaafkan. Dan Holly pun mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Dagger. Namun Holly pun tetap membalaskan dendamnya dengan memotong sebagian dagingnya benda yang mirip belalai gajah itu untuk dibuat kerupuk. This is about love. I hope I sharpen these enough. Hey, wait. Melihat seperti itu, dua bodyguardnya pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Danny dan anak buahnya. Sesampainya di luar, mereka pun membagikan uangnya. Holly dan Dagger pun berunding memutuskan pergi dari Las Vegas malam itu juga, karena ia sadar bahwa Danny tidak akan membiarkannya hidup jika ia tetap berada di kota tersebut. Okay, I want half. Terlihat Dagger telah mendatangi sebuah kasino berharap bisa menggandakan uang pembagiannya tadi. Tanpa disangka-sangka, Dagger selalu memenangkan permainan tersebut terus-menerus. Rice pun berada di sana menyaksikan permainan Dagger menang itu. Sampai-sampai sang bandar merasa kebingungan. Hingga pada akhirnya malam itu Dagger berhasil menggandakan uangnya dari $25.000 menjadi $506.000, yang artinya uang tersebut sudah cukup untuk memenuhi mimpinya tadi. Sebelum menukarkan koin tersebut, Dagger curhat kepada Cyrus dengan mengatakan tentang mimpinya itu harus terwujud. Isn't exactly a round number. Never hit over $500,000 before. Hey, cheers. Entah Dagger kesambet setan apa, tiba-tiba ia membatalkan untuk menukarkan koinnya dan akan mempertaruhkan semua koin tersebut agar dapat menggandakan kembali uangnya lebih banyak lagi. Dengan mengatakan kepada Cyrus jika uang $506.000 hanya bertahan sampai 5 tahun saja. Bagaimana kalau uang itu digandakan lagi? Ucap Dagger. Agar ia bisa hidup lebih tenang, akhirnya Dagger mempertaruhkan semua uangnya dalam satu kali permainan. Namun sayangnya pada permainan itu Dagger mengalami rungkat ente-entean. Ya pastilah tebal, uang sebanyak itu. Kan Bang Haji sudah melarang kalau judi itu tidak boleh. That's $525,000. It's just like we started, Cass. Dagger pun lari ke dalam toilet karena malu dan menyesali perbuatannya. Hingga akhirnya Dagger minum jamu kakek merah sampai sempoyongan dan modar. Fucking Saat sudah sadar, tiba-tiba dia sudah berada di sebuah ruangan. Di sana ada Cyrus yang kemudian ia bercerita tentang tujuannya datang ke kota ini. Usut punya usut, ternyata Cyrus bukanlah orang penjudi melainkan seorang bisnismen sukses di usianya yang masih bocil dan juga belum sunat, yakni 19 tahun. Cyrus datang ke kota tersebut untuk belajar sebuah arti keberanian. Karena Cyrus merasa dirinya adalah seorang penakut, dia mendatangi Dagger untuk belajar menjadi seorang pemberani. Kemudian Cyrus mengajak Dagger untuk healing berkeliling dunia dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Cyrus alias gratis tanpa biaya sepeser pun. Dagger pun tak tertarik sama sekali akan hal ini. Tiba-tiba datanglah pria anak buah dari Danny untuk mengajar Dagger. Namun polisi pun datang untuk melerainya. Well, I am my past. Nick Wild, how you doing? Singkat cerita, Baby mengajak Dagger untuk melakukan pertemuan ke suatu tempat. Danny mengatakan bahwa ada permasalahan yang harus diselesaikan. Karena ada seorang anak dari mafia Italia yang mengaku telah dirampok oleh Dagger. Terlihat pada ruangan yang mana ternyata di sana sudah ada Danny. Apabila Dagger terbukti menjadi pelakunya, maka Baby akan menghabisinya saat itu juga. Di sana Danny terus memojokkan Dagger dengan mengatakan kalau dia telah dirampok oleh Dagger serta dua anak buahnya ditembak mati. These suits may be my two best friends in the whole world. Shot 'em
Tetapi di sini Danny terus menyembunyikan aibnya perihal penganiayaan terhadap Holly. Kemudian Dakir memberikan 2 pertanyaan kepada Baby. Pertanyaan pertama, mengapa ia harus membunuh menggunakan senjata? Karena sama-sama sudah lama di dunia pergangsteran, Baby tahu bahwa Dakir tidak akan membunuh seseorang dengan menggunakan senjata. Bahkan ia mampu membunuh menggunakan asbak dari jarak 5 meter. Pertanyaan kedua menyuruh Danny untuk membuka celananya dan menunjukkan barangnya yang terluka akibat ulahnya sendiri. Akhirnya Baby pun menyimpulkan bahwa orang yang telah merampok Danny bukanlah Dakir. Danny yang merasa tidak terbantu oleh Baby, kemudian dia pergi sembari mengancam Dakir bahwa suatu saat akan mendatanginya dan menghabisinya. Merasa terancam, Dakir pun membongkar kebusukan Danny kepada Baby bahwa kedua bodyguard Danny telah ditembak mati oleh Danny sendiri karena ia telah dipermalukan oleh seorang wanita di hadapan bodyguardnya. Singkat cerita, Dakir kembali cangkruk ke tempat langganannya untuk sarapan nasi jagung. Cyrus pun ada di sana karena dia tahu Dakir pasti akan datang ke sana. Di situ Cyrus berpamitan kepadanya karena ia akan meninggalkan kota Las Vegas. Cyrus berterima kasih kepadanya karena ia telah mendapatkan sebuah pelajaran berharga darinya, bahwa setiap manusia memiliki rasa takutnya masing-masing. Dan saat ini yang masih dilakukannya adalah percaya kepada diri sendiri. Maka semua yang ditakutkan tidak akan terlalu buruk. Cyrus pun memberikan hadiah kepada Dakir sebagai rasa terima kasih dengan memberikan sebuah tiket ke Korsika beserta cek yang berjumlah $500.000. Namun Dakir tidak terlalu senang dengan hal itu karena sebentar lagi Danny akan membunuhnya. Tiba-tiba Danny pun datang bersama anak buahnya. Cyrus yang juga melihat hal itu pun kemudian naik ke atas meja dan berpura-pura menjadi tidak waras untuk mengalihkan perhatiannya. Hingga Dakir mendapatkan kesempatan untuk kabur dengan bersembunyi di atap warung tersebut dengan membawa sendok dan pisau roti. Di situ Dakir mendengar Danny memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Cyrus dan membakar kafe itu. Hingga akhirnya Dakir memutuskan untuk melawan Danny dan anak buahnya. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Dakir pun membereskan semuanya. Kemudian Dakir dihampiri oleh Cyrus yang memaksanya menerima sebuah hadiah darinya. Dakir yang terus dipaksa pada akhirnya mau menerima hadiah tersebut. Kemudian ia pun meninggalkan Las Vegas dan pergi ke Korsika untuk menikmati masa tuanya sesuai dengan apa yang dia harapkan yang sudah lama itu. Dan film pun buyar. Pesan dari film ini, orang sebaik apapun apabila diganggu suatu saat pasti akan marah atau meledak layaknya bom waktu. Tidak sekarang, bisa jadi sebentar lagi, nanti, ataupun besok. Jangan terlalu berharap lebih kepada perusahaan. Mendapatkan gaji atau hak kita saja itu sudah bagus. Yang bisa diharapkan menjadi besar adalah bisnis dan usaha yang dirintis dengan baik dan optimis. Saya karyawan sakit hati. Itu lawang akhir cerita dari film Wildcard yang rilis pada tahun 2015. Makasih wong sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya wong.